Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sehat kalian? Sehat ya? Oke, pada hari ini, di pagi hari ini kita akan belajar lagi pelajaran IPAS. Kalian bisa membuka halaman 67. Di situ ada bab 4. Perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya, ya. Terus kalian bisa lanjut lagi tuh halaman 69. Itu ada yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Kalian tahu energi? Ya, belum ya? Ya, di situ energi adalah tenaga. Kata lain dari energi adalah tenaga. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Energi gerak, benda-benda yang memiliki energi gerak berinteraksi dengan saling bersentuhan. Melalui proses permukaan, benda-benda yang bersentuhan akan saling bergesekan. Gesekan itu menghasilkan energi panas. Kalian bisa melihat itu contohnya di halaman 69. Itu ada sepeda motor yang berputar rodanya bersentuhan dengan aspal. Itu perubahan energi gerak menjadi panas pada roda yang berputar dan bergesekan dengan aspal. Yang kedua itu ada gerenda potong. Biasa digunakan di peralatan seperti tempat tukang las atau tempat bangunan juga ada. Itu bagi para tukang-tukang. Itu perubahan energi gerak menjadi energi panas pada gerenda yang bergesekan dengan benda yang dipotong. Itu biasanya untuk memotong besi. Itu berputar. Itu ya. Perubahan energi gerak menjadi energi panas pada gerenda mempermudah proses pemotongan bahan berjenis logam. Logam yang bersuhu tinggi akan lebih lunak sehingga mudah dipotong. Di situ kalian juga bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Itu ya. Apa contohnya? Itu ada yang tahu? Ya, di situ ada rem cakram. Rem cakram pada sepeda ontel maupun sepeda motor. Tuh. Itu pada rem sepeda atau cakram sepeda, bagian cakram sepeda itu yang kamu rasakan pada saat roda berjalan terus direm itu pasti akan menjadi panas sehingga bisa menghentikan laju dari kendaraan. Paham ya? Untuk energi gerak menjadi energi panas. Tuh. Itu yang kedua, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Perubahan energi panas menjadi energi gerak itu sebaliknya. Dari tadi energi gerak menjadi energi panas, sekarang menjadi energi panas menjadi energi gerak. Panas termasuk bentuk suatu energi. Panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah atau dingin. Salah satu contohnya pada perubahan energi panas menjadi energi gerak itu terdapat pada balon udara. Itu balon udara pada gambar 4.4 itu contohnya balon udara. Energi panas dari api akan memanaskan udara di dalam balon. Jadi energi panasnya itu ada yang itu tanda kuning, itu warna kuning itu gambar menunjukkan api. Karena sifat api itu panas. Udara yang dipanaskan akan mengembangkan dan menjadi ringan. Jadi balon itu akan mengembang, yang tadinya tidak mengembang setelah diberi energi panas lewat api itu akan menjadi atau mengembang dan menjadi ringan. Udara ringan akan terangkat naik sehingga balon akan atau bisa terbang. Energi panas telah menjadi atau berubah menjadi energi gerak karena balon bisa mengangkat dari
tempat untuk tampungan orang itu, tempat orang yang ada itu, contohnya ada anak-anak itu dari keranjang bola balon udara, bukan bola udara tapi balon udara, itu ada keranjangnya sehingga bisa terbang situ. Ada ya, paham? Situ itu untuk contohnya. Dan yang ketiga di situ juga ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Jadi energi gerak menjadi energi listrik. Di situ itu ada contohnya itu dinamo sepeda, juga ada kincir air, itu juga bisa. Karena dari energi gerak menjadi energi listrik, gerakan itu menimbulkan daya atau listrik. Di situ. Ya, situ nanti ada barcode juga contoh-contohnya dari energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terdapat juga pada PLTA. Tahu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Pada sepeda perubahan energi gerak menjadi energi listrik dilakukan oleh dinamo sepeda seperti yang tadi sudah diberitahu, yang berukuran lebih kecil atau kecil. Pada PLTA tersebut juga menggunakan dinamo berukuran yang sangat besar. Jadi di dalam PLTA pembangkit listrik tenaga air juga menggunakan dinamo yang berukuran besar karena PLTA-nya atau kincirnya itu besar, yang biasa disebut dengan generator untuk menggerakkan atau mengalirkan arus listrik dari energi gerak tersebut atau energi gerak yang ditimbulkan oleh air untuk memutarkan kincir. Itu ya. Itu di situ juga ada contoh-contohnya. Di situ menjelaskan perubahan energi gerak pada PLTA. Kalian bisa melihat itu dan kalian amati. Di situ yang biru itu tanda air atau reservoir. Itu pintu air dalam bendungan. Itu kalau di sini bendungan itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu ada di Bendungan Jenderal Sudirman. Itu contohnya. Di situ pintu air. Jadi air keluar melalui pintu air menuju turbin sehingga turbin bisa berputar. Setelah itu turbin berputar menghasilkan arus yang menuju generator. Dan di situ juga ada yang namanya gardu listrik. Gardu listrik itu mengalirkan arus ke transformator. Nah, transformator itu atau saluran HV. Jadi di situ air berputar, air mengalir dan memutarkan turbin atau kincir dari air keluar dari bendungan menuju pintu keluar ke sungai. Di situ. Nah, juga ada energi listrik pada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Tuh, tenaga angin itu, bayu angin itu atau bilah kincir. Bilah kincir itu seperti gambar 4.8 pembangkit listrik tenaga bayu di situ. Tuh. Yang pertama itu bilah kincir atau baling-baling. Di dalam baling-baling itu ada gearbox. Gearbox itu untuk memutar. Dan di belakangnya lagi itu ada yang namanya generator. Terus mengalir menuju transformator. Langsung menuju lagi menyambung ke kotak pemutus. Sehingga arus listrik dapat mengalir. Tuh ada menaranya, transisi listrik.
Paham ya? Ya, setelah itu nanti kita bisa lihat videonya satu-satu setelah kita bahas. Pada PLTP angin yang berhembus akan menggerakkan baling-baling turbin. Baling-baling ini terhubung dengan generator yang menghubungkan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA atau PLTP akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada masyarakat. Itu ya. Lanjut untuk yang keempat, sudah paham semua? Sudah ya. Kita lanjut ke yang keempat, perubahan energi listrik, energi kimia menjadi energi listrik. Itu bisa kalian amati dulu itu gambarnya. Itu ya, ada gambar baterai, juga ada gambar aki. Energi listrik tidak hanya dihasilkan dari pengubahan energi gerak. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari pengubahan energi kimia. Benda yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik yaitu aki dan baterai. Energi listrik yang dihasilkan oleh aki dan baterai akan diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti cahaya atau bunyi. Selanjutnya mari kita amati dan kita lihat contoh gambar. Di situ ada gambar titik 9, gambar aki. Aki biasanya terdapat di mana? Ya, di sepeda motor, di mobil. Itu ya, yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua juga itu ada baterai. Baterai itu biasanya di jam, dinding, di remote itu kalian pasti, atau di mainan-mainan kalian seperti robot itu yang menggunakan remote control itu biasanya menggunakan baterai. Itu cara kerjanya itu di situ. Bisa kalian lihat di dalam komponen baterai itu ada min dan plus. Katode untuk kode plus dan anode itu untuk kode min. Sedangkan yang tengah itu elektrolit. Itu dihubungkan dengan kawat menjadi alur pergerakan elektron atau arus, sehingga dapat menyalakan lampu. Di situ ada lampu, contoh lampu yang belum nyala dan sudah nyala. Tuh. Apabila energi itu tidak selamanya bisa hidup, energi pada baterai itu tidak lama hidupnya. Energi pada baterai itu bisa habis, tergantung bagaimana cara penggunaan kita. Aki pun sama. Itu aki bisa cepat habis dan juga bisa tahan lama, tergantung pemakaian dari kita dalam menggunakannya. Itu ya, kalian amati sekali lagi. Itu ada contoh dari aki dan baterai. Sudah paham ya contoh-contohnya? Nah, lanjut kita ke yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, tadi di energi kimia menjadi listrik. Sekarang dibalik energi listrik menjadi energi kimia. Di situ. Pada energi listrik menjadi energi kimia itu ada gambar atau cerita tentang anak yang sedang bermain mobil remote control di teras rumah. Di situ Adi menggunakan sumber energi dari baterai cas atau isi ulang. Saat awal digunakan, mobil remote control dapat melaju dengan kencang. Setelah setengah jam digunakan, gerak mobil tersebut mulai melambat dan akhirnya berhenti. Tadi sudah kita bahas di perubahan energi kimia menjadi energi listrik, bahwasanya baterai itu bisa habis, bisa cepat habis, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya.
situ ya, itu untuk contohnya. Jadi kalian manakala bermain mobil remote itu menggunakan batu baterai, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Di situ ada contohnya, itu pada batu baterai yang terisi penuh dan batu baterai yang kosong. Perubahan energi dari energi listrik dan ke energi kimia juga terjadi pada aki. Tadi kan sudah diterangkan juga di perubahan energi kimia dan energi kimia menjadi energi listrik. Itu tadi ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan.